sahabat diskusi saya, Pak Iwayan Aditya Harikesa, SIP MSI. Beliau tentu banyak dikenal oleh kita karena beliau banyak yang cinta gitu daripada yang benci ya. Berbeda dengan dosen-dosen lain mungkin yang ada sebagian hatersnya, ada sebagian yang membicarakannya di belakang, tapi saya rasa Pak Wayan ini lebih dicintai publik ketimbang dibenci gitu. Syukur-syukur karena kita semua mencintai Pak Wayan, maka diskusi kali ini akan terasa lebih hangat dan juga terasa lebih rileks gitu. Jadi saya harap rekan-rekan semua untuk menyalakan kameranya apabila berkenan, karena itu suatu bentuk apresiasi terhadap kami sebagai panitia gitu. Karena kami telah mengupayakan diskusi ini berjalan dan kami juga mengupayakan supaya tema-tema yang diberikan kepada masyarakat HI Unpas itu berguna gitu. Sekarang mungkin kita masuk pada pembukaan yang akan dilakukan oleh Teh Fani sebagai penanggung jawab dari program kerja literasi di Lab HI ini. Silahkan Teh Fani. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di kelas literasi. Semoga bisa mendapatkan pengarahan dari dosen-dosen secara langsung. Buat yang angkatan 17 yang lagi bikin praktikum, semoga juga dapat teori-teori dari kelas literasi kali ini. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Teh Fani, dan sedikit informasi aja, saya rasa ini mayoritas angkatan 2017 ya, Teh Fani dan Teh Lutfina, karena semuanya adalah nama-nama baru bagi saya, dan mudah-mudahan tadi sesuai dengan harapannya Teh Fani sebagai penanggung jawab, program kerja ini dapat membantu dalam penulisan praktikum maupun skripsi yang akan datang. Mudah-mudahan lulus tepat waktu, kendati nanti mungkin sidangnya online atau wisudanya online gitu ya. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke apa yang akan dibahas. Mangga panitia untuk share screen dulu, atau mungkin narasumber Pak Iwayan Aditya untuk memberikan kata-kata awal terlebih dahulu, dan saya akan menanggapi mungkin setelah Pak Wayan selesai memberikan kata-katanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mungkin sekarang saya banyak melihat ini di pesertanya banyak mahasiswa-mahasiswa saya ya, dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang satu apapun di dalam kondisi pandemik sekarang. Meskipun kita banyak di rumah, tapi kita tetap harus bisa mengeksplorasi diri, meningkatkan kualitas dan juga tetap belajar gitu ya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada institusi Universitas Pasundan yang telah mengundang saya, dan saya merasa terhormat sekali untuk menjadi narasumber di sekian kalinya ya. Dan mudah-mudahan sampai ke depan pun juga kita masih tetap menjaga silaturahmi. Meskipun kalian sudah lulus, tapi kalian juga mungkin masih bisa melihat podcast-podcast adik-adik kelas kalian nantinya. Sehingga nanti ketika kalian sudah lulus pun kalian masih tetap ingat dengan alma mater kalian gitu ya. Nah, juga tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada jajaran Prodi Hubungan Internasional ya, Bapak Kajur atau Bapak Kaprodi, Pak Alif Octavianus, Pak Alif Octavian, lalu kemudian Bu Sekjur, Ibu Tine, dan juga pada para dosen-dosen senior maupun yang muda. Saya sangat merasa terhormat sekali sudah diundang menjadi narasumber di kelas literasi publik ini di bawah naungan Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Oke, setelah ini apakah langsung pemaparan atau bagaimana, Mas?
Baik, saya pertama saya tidak berniat untuk meraba-raba dulu pikiran Pak Wayan lewat nanti PowerPoint dan presentasinya, tapi yang jelas tema kali ini rekan-rekan semua adalah mengenai post American apa yang terjadi di Irak itu ya Pak. Jadi secara teoritis mungkin kita akan mempersiapkan diri dan saya rasa dan saya harap mudah-mudahan di diskusi kali ini apa yang telah disampaikan oleh Pak Wayan menjadi suatu proses dialektis karena kita tahu dalam studi hubungan internasional ini kita tidak berupaya untuk menelan mentah-mentah apa yang disampaikan gitu. Jadi mangga Pak Iwayan langsung saja ke presentasinya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Reza. Ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya. Dan juga, kalaupun ada gangguan koneksi, silakan langsung dipotong saja ya, karena saya akan menyampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tidak ada terputus di tengah-tengah. Oke. Ya, untuk kelas literasi kali ini, saya diminta tema yang dibawakan oleh Lab HI itu sebetulnya adalah Understand the Theories and Concepts in International Relations. Jadi kita sudah bisa membayangkan apa sih yang akan saya bawakan gitu ya di dalam kelas literasi ini. Jadi lebih banyak menyinggung tentang teori-teori yang pernah kita pelajari di kelas maupun di buku-buku referensi kalian gitu ya. Nah, tapi tadi seperti Mas Reza sempat singgung sedikit bahwa ada materi yang spesifik yang akan saya bawakan, itu judulnya adalah Post-US Invasion of Afghanistan, The Americanization of Middle East. Gitu ya. Jadi di sini saya ingin melihat bagaimana setelah invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, itu kira-kira di dekade 2001 ya, setelah 1 bulan setelah 9/11 ya, bulan-bulan September. Nah, Amerika dan sekutunya itu mengerahkan militernya untuk memberantas gerakan-gerakan radikal di sana ya di Afghanistan. Diduga ketika 9/11 itu, ketika peristiwa 9/11 atau penabrakan gedung WTC, nah dalangnya itu diduga adalah dari kelompok radikal Taliban. Nah, sehingga dari sanalah saya menduga dan membangun hipotesis, lalu kemudian membangun tesis statement saya bahwa ketika Amerika datang ke sana, itu sudah menancapkan norma-norma ideologi-ideologinya di kawasan Timur Tengah, sehingga yang kita tahu sekarang itu kawasan Timur Tengah sudah mulai rada stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk presentation outline bisa kalian lihat di layar ya, di layar masing-masing. Yang pertama saya akan membahas tentang IR 101, jadi introduction dari Afghanistan War. Nah, IR 101 ini yang sesuai dengan topik yang saya bawakan gitu ya kawan-kawan ya. Jadi tidak akan melenceng ke ranah-ranah yang terlalu melebar gitu. Lalu kemudian bahasan Clash of the Titans. Saya ingin melihat paham atau ideologi demokrasis yang dibawa oleh Amerika dan sekutunya itu di kawasan Timur Tengah versus authoritarian regimes gitu ya di sana ya. Karena kita tahu bahwa karakteristik atau nuansa pemimpin di kawasan Timur Tengah itu sangat otoritarian atau sangat opresi terhadap rakyatnya. Kalian mungkin sering membaca ya, banyak diktator-diktator di sana, seperti misalnya Muammar Gaddafi, Zine bin Ali, dan sebagainya gitu ya. Nah itu bagaimana sih dua titans atau dua raksasa ini bertempur di dalam ideologinya gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah subbahasan post-Afghanistan War. Nah, post-Afghanistan War ini menarik ketika saya membangun tesis statement saya ya. Di situ bisa terbaca ya, tesis statement yang saya akan bangun itu adalah it is evidence after a series of US invasion of Afghanistan, the United States was able to create a new world order and keep Middle East politics more stable. Jadi ini hipotesis yang akan saya bawa ke kelas literasi publik ini, bahwa saya melihat invasi Amerika dan sekutunya itu ke Afghanistan itu merupakan tonggak awal penyebaran nilai-nilai demokrasi yang dibawa oleh Amerika dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Sehingga kalian mungkin bisa membayangkan setelah dekade 2001, lalu kemudian masuk ke tahun 2010,
itu diikuti oleh peristiwa Arab Spring atau revolusi Arab ya, revolusi dunia Arab yang menggulingkan diktator-diktator di sana gitu ya. Jadi udah mulai itu moral-moral atau nilai-nilai demokrasi itu sudah mulai diikuti oleh masyarakat Timur Tengah. Nah, sampai sekarang gitu. Nah, ini benar terjadi atau tidak? Nah, makanya ini adalah thesis statement yang ingin saya bangun gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan di session di discussion atau conclusion atau Q&A session ini kita bisa kupas lebih dalam lagi. Oke, jadi kira-kira invasi Amerika ke Afghanistan itu sudah lebih dari 17 tahun ya, kawan-kawannya. Ya, nah tadi seperti saya lihat bahwa kita akan membahas tentang post-US invasion in Afghanistan, itu ada 3 konsep teori yang saya akan bangun di dalam kelas literasi atau diskusi publik ini ya. Yang pertama adalah perspektif realism atau konservatism. Saya mengambil suatu analogi di dalam perspektif realism atau konservatism ini, the fox and the hounds. The fox itu Amerikanya, dan the hounds itu adalah Afghanistan atau mungkin sekutu-sekutunya Afghanistan saat itu gitu ya. Lalu kemudian yang menarik adalah di perspektif atau paradigma konstruktivism. Saya tidak akan membahas tentang Alexander Wen atau tidak akan membahas tentang tokoh-tokoh konstruktivism lainnya, tapi saya ingin mengangkat the Melian Dialogue. Nah, the Melian Dialogue ini apa? Nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Lalu juga tadi bahwa di dalam konstruktivism itu poin utamanya adalah social construct. Nah, social construct yang seperti apa? Amerika datang dengan pasukannya, dengan militernya. Dia bukan hanya datang kayak misalnya agendanya hanya memberantas teroris, tapi juga ada agenda-agenda di belakangnya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di sana ketika sudah diberantas organisasi radikal tersebut, maka Amerika akan terbuka pintunya untuk membuka penyebaran paham-paham demokrasi. Dan juga dari sana Amerika men-setting norma-norma internasional yang sesuai atau yang ideal menurut pemikiran Amerika, begitu. Lalu kemudian di dalam liberalism atau idealism. Nah, liberalism di sini saya epistemologinya bukan perdagangan, tapi lebih kepada ideologi epistemologinya. Lebih kepada bagaimana sih, apakah betul gitu ya, pemerintah demokrasi itu adalah pemerintah yang sempurna lalu bisa diterapkan di kawasan Timur Tengah. Itu yang ingin saya bangun. Jadi di dalam liberalism atau idealism ini, saya ingin membawakan the myths of demokrasi atau mitos-mitos tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang sempurna yang harus diikuti gitu ya. Yang katanya itu sangat meminimalisir terjadinya atau naiknya diktator atau pemimpin-pemimpin yang sangat otoriter gitu ya. Oke, jadi ini 3 perspektif ini yang akan saya bangun di dalam kelas literasi publik ini. Next. Nah, kita membayangkan Amerika ya. Amerika itu kalau misalkan kita bisa ukur indikator powernya, mungkin tidak ada alat ukurnya, tapi kita bisa merasakan bagaimana sih hegemoni Amerika itu terjadi gitu ya di seluruh dunia. Namun tentu saja kita juga harus bisa mengkategorisasikan terlebih dahulu apa sih pengertian dari power itu ya. Nah, power mungkin banyak sekali yang bisa kawan-kawan bisa definisikan, yang bisa cerna, lalu kemudian kalian bisa mengerti gitu definisi tentang power ya. Pertama adalah teknik atau kemampuan persuasion atau influence. Jadi persuasion itu mengajak, influence itu adalah mempengaruhi ya. Dan juga capabilities. Seseorang atau suatu negara yang memiliki power yang besar, dia punya segala sektor capabilities gitu ya. Dari sektor politiknya, sektor sosialnya, ekonominya, teknologi dan informasi, dan semuanya gitu ya. Itu adalah masuk ke dalam sektor capabilities-nya. Lalu kemudian kita juga tentu mengenal di dalam kajian HI kita ya, itu ada 2 versi power gitu ya. Pertama adalah hard power, lalu kemudian soft power. Tapi saya juga ingin menambahkan ternyata ada juga sintesa dari kedua hard dan soft power ini, kawan-kawan. Yakni soft power atau power yang sangat tajam. Itu apa sih? Mungkin
banyak yang masih belum familiar dengan konsep ini atau terminologi ini. Namun ini adalah sintesa. Sintesa itu jangan diartikan sebagai gabungan ya, tapi lebih kepada sesuatu yang alternatif ataupun variabel-variabel yang beririsan dengan hard power dan soft power gitu. Jadi terjadilah sintesa di sana gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pengertiannya Morgenthau gitu ya, tentu kita memahami power itu sebagai suatu relasi psikologis, di mana relasi psikologis itu bahwa seseorang yang kuat itu bisa mempengaruhi seseorang yang lemah kalau menurut Hans Morgenthau. Dan juga kalau kita bawa ke dalam ranah negara, negara itu juga dikatakan sebagai individual gitu ya, dikatakan sebagai seorang manusia. Jadi memang di dalam realism hard power ini memang sangat kental nuansanya dengan sifat-sifat yang kalian mungkin pernah baca gitu ya di dalam realism, self-center misalnya, egoistik, lalu kemudian mengejar kepentingan nasional, lalu kemudian juga kapabilitas nasional dan segala macam, itu hard power gitu ya, dan berbau-bau sangat invasi dan militer gitu ya. Nah, di satu sisi soft power menurut Joseph Nye, soft power itu tetap dianggap sebagai power, tapi penetrasinya kepada masyarakat itu lewat jalur yang berbeda, begitu ya. Lewat apa? Terutama adalah lewat penyebaran ideologi dan juga media, gitu ya. Seperti misalnya kayak diplomasi misalnya, ataupun misalnya budaya-budaya pop, atau misalnya propaganda, lalu kemudian sekolah-sekolah, nilai-nilai barat, nilai-nilai timur, nah itu soft power kawan-kawan. Jadi soft power itu tetap kita terpengaruh oleh hegemoni suatu negara atau hegemoni seseorang gitu ya, tapi kita sebetulnya itu tidak sadar kita terpengaruh begitu. Nah, inilah kekuatan dari Amerika. Mereka sangat super power dan juga sangat menguasai segala lini gitu ya kawan-kawannya. Sehingga untuk menerapkan atau exercise powernya itu sangat mudah sekali. Kita coba lihat. Next. Seperti misalnya kita lihat di dalam kapabilitas militer Amerika Serikat. Mungkin kalian sudah sering lihat-lihat di film Hollywood ya, nonton di film Hollywood gitu ya. Itu tentara Amerika kan luar biasa superiornya begitu. Dari persenjataannya, dari teknologinya, informasinya. Bahkan kalau mau Amerika Serikat itu bisa mendeploy pasukannya itu kurang dari 1 jam jika ingin menginvasi suatu negara begitu kawan-kawan. Karena mereka sudah menguasai teknologi, informasi, laut, daratan, udara, bahkan sampai ke space atau luar angkasa gitu ya. Nah, sehingga kapasitas militernya ya mungkin kalau kita ukur itu ya cukup besar gitu kawan-kawan. Oke, next. Lalu kemudian wealth and resources. Wealth and resources-nya mungkin kalian pernah dengar bahwa cadangan emas Amerika itu luar biasa besar kawan-kawan. Mereka mencari alternatif-alternatif baru untuk memperkaya diri mereka sendiri. Karena memang di dalam karakteristik orang Amerika, mereka itu always trying to find a new frontier atau batasan-batasan baru yang masyarakat atau negara-negara lain di dunia itu tidak memikirkan gitu ya. Seperti misalnya teknologi. Sekarang sudah banyak bukan teknologi nano lagi, tapi sudah mikro nano. Wah, itu luar biasa sekali gitu ya. Itu karena mereka memang terembedded atau tertanam di dalam diri mereka sendiri itu harus selalu mencari batasan-batasan baru gitu ya. The new frontiers. Itu orang Amerika itu kerjaannya. Oke, next. Hard power, kalau misalkan kita lihat dari kuantitas jumlah penduduk gitu ya. Nah, itu memang Amerika Serikat tidak seberapa gitu. Tapi mungkin kita lihatnya dari tertanamnya nilai-nilai tadi seperti saya bilang, nilai-nilai perkembangan teknologi, informasi itu luar biasa. Misalkan kalau kita secara kasar bicara dari 100% penduduk Amerika, mungkin 70% sampai 90%-nya itu menguasai teknologi. Berbeda dengan misalkan masyarakat India atau Cina atau Indonesia yang memang normatif besar gitu ya, atau normatif banyak gitu. Nah, itu belum tentu bisa menyerap teknologi atau bisa menggunakan teknologi seperti yang Amerika lakukan gitu ya. Seperti misalnya orang Cina dari 100% mungkin hanya 40%, 50%.
orang India juga mungkin, orang Indonesia juga apalagi gitu ya, banyak kawan-kawan kita yang di daerah pedalaman itu tidak bisa menggunakan teknologi secara betul gitu ya. Nah inilah keunggulan dari hard power-nya Amerika, meskipun mereka dari kuantitas masyarakatnya, tapi penetrasi atau penggunaan teknologinya itu sangat tepat guna gitu kawan-kawan. Mungkin ya tadi seperti saya katakan secara kasar ya 70% ke atas gitu mereka itu. Next. Lalu kemudian geografi. Geografi di Amerika ini kalau kita lihat dan analisis itu hampir tidak ada konflik yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga seperti misalnya kawasan Timur Tengah, Asia gitu ya, yang batasan negara atau kedaulatan negaranya itu bersinggungan sangat dekat sekali gitu. Nah di Amerika sebetulnya memang iya mereka bersinggungan dengan Kanada, Meksiko atau Amerika Latin, tapi kan dinamika konfliknya itu sangat rendah sekali dan bahkan mungkin mereka bekerja sama dengan Amerika gitu, tidak ada konflik di sana. Sehingga ini juga merupakan elemen dari hard power-nya Amerika. Ya ibarat kasarnya adalah negara yang adem ayem itu ya bisa mengembangkan teknologinya, bisa mengembangkan sumber daya manusianya tanpa diputus oleh misalnya peristiwa-peristiwa konflik, peristiwa-peristiwa genosida atau peristiwa lainnya yang akhirnya tuh memutus rantai perkembangan dari suatu negara. Nah, next. Education. Nah, education Harvard misalnya, atau John Hopkins, atau jurnal-jurnal yang kalian baca Cambridge, atau misalnya musik-musik gitu ya, apalagi buku-buku dan sebagainya, itu adalah penetrasi soft power-nya Amerika. Sehingga kalian membaca atau memahami nilai-nilai ideologi dari Amerika itu sangat gampang sekali dan kalian sangat gampang terpengaruh tanpa kalian sadari. Misalkan kalian misalnya kalau misalkan contoh nyata aja misalnya dari komputer, kalian yang tadinya tidak mengerti komputer dan juga akhirnya beli Apple misalnya, kalian langsung bisa. Nah itu kan itu tanda keberhasilan bagaimana soft power-nya Amerika di sana. Next. Political unity or stability. Nah, ini yang menarik bahwa setiap presiden Amerika Serikat, baik dia dari Partai Demokrat atau Partai Republik, mereka itu punya visi misi yang sangat berbeda. Namun satu tujuan, yaitu menjadi apa? Menjadi superpower dunia. Bagaimana caranya? Pasti banyak agenda-agenda yang disebarkan oleh Amerika Serikat, gitu ya. Dari Presiden Obama, dari Presiden George Bush, atau sampai sekarang ke Donald Trump, gitu ya. Atau yang terbaru sekarang Joe Biden, gitu ya, yang nanti akan dilantik. Nah, itu pasti kita lihat bagaimana sih sepak terjang tiap-tiap presiden ini pasti berbeda-beda. Tapi tetap satu tujuannya itu menjadi superpower dunia. Bagaimana caranya? Menanamkan norma-norma yang ideal, yang harus diikuti oleh seluruh dunia, gitu ya. Contoh misalnya, membangun rejim perdagangan, WTO, membangun kerjasama-kerjasama multilateral di bawah norma-norma atau ideologi demokrasi atau liberal. Nah itu sudah sangat terasa sekali ya di setiap presiden itu pasti. Dan ketika ada negara yang berseberangan dengan ideologi mereka, itu pasti dengan gampangnya mereka akan memberikan sanksi misalnya, atau kan atau ya mungkin di-cut sumber dayanya atau sebagai macam lah seperti itu ya. Saya kurang tahu juga, tapi yang penting adalah bagaimana Amerika itu setiap presiden itu pasti selalu membangun di international norm setting yang harus diikuti atau di following oleh seluruh negara begitu. Next. Nah, ini soft power yang sangat terasa sekali misalkan terjadi di Shanghai atau China gitu ya. Mungkin kalian di gambar ini bisa melihat ada beberapa perusahaan-perusahaan big company Amerika di sana ya. Pepsi, McDonald's gitu ya. Ataupun Sony misalnya, atau Apple, atau Asus, nah sebagai macam dan lain-lain gitu ya. Nah itu adalah bukti dari bagaimana soft power dari Amerika tuh sampai ke masyarakat di dunia internasional. Seperti contohnya nih orang-orang yang jalan di di kerumunan atau di jalan-jalan Shanghai ini ya, kalian perhatikan di situ ada nggak sih yang pakai baju tradisional Shanghai atau Cina? Nggak ada kan?
Nah, di situ mereka semua pakai jas, pakai dasi, pakai celana bahan yang ala-ala Amerika gitu ya. Next. Nah, di India juga, misalnya McDonald's. Siapa sih yang nggak suka McDonald's gitu ya? Bahkan itu menentang norma-norma, misalkan kalau kita bisa bicara lucunya adalah lidah orang India pun bisa ngecap atau merasakan enaknya McDonald's gitu ya. Itu luar biasa. Padahal itu adalah yang dibuat atau produk-produk yang disesuaikan oleh lidahnya orang Amerika. Tapi kok di seluruh dunia, bahkan bukan di India saja ya. Next. Ini juga Coca-Cola. Siapa sih yang nggak suka Coca-Cola ya? Kalau lagi panas-panas, minum Coca-Cola dingin. Nah, itu norma-norma itulah yang mereka bawa gitu ya. Next. Di film juga, ini adalah contoh film Star Wars di Rusia dan di bagian-bagian Amerika Selatan gitu ya. Itu sampai ke sana gitu. Next. Information. Ini juga tentu saja ketika Amerika Serikat menguasai teknologi dan informasi, mereka sangat gampang sekali untuk memantau negara-negara lain ya. Next. Nah, soft power ini lebih kepada sintesa dari kedua hard dan soft power. Nah, soft power ini yang bisa saya artikan adalah bagaimana kalian ketika kalian menonton berita atau misalnya menonton atau baca-baca meme-meme yang lucu-lucu gitu ya. Nah, itu kan secara tidak sadar kalian terpatri otak kalian itu dan pemikiran dan ideologi kalian itu sesuai dengan norma-norma yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat gitu. Next. Nah, jadi pertanyaan utamanya adalah are American value successfully instilled, disseminated, and setting in Middle East. Jadi apakah nilai-nilai Amerika itu sukses diterapkan, disebarkan, dan disetting di kawasan Timur Tengah gitu ya. Dan jangan lupa tadi tesis statement yang di awal saya adalah ketika Amerika Serikat itu dan sekutunya datang melalui invasi di Afghanistan itu memang mereka awalnya adalah untuk memberantas organisasi teroris atau radikal Taliban gitu ya. Tapi setelahnya ya kalian mungkin pernah baca di buku atau pernah nonton di berita begitu, itu ketika mereka sudah berhasil melumpuhkan basis teroris di Afghanistan, nah itu kan ditaruh pemerintah Amerika juga dan sekutunya gitu. Jadi ibaratnya kayak pemerintah boneka di sana gitu ya. Nah, lalu kemudian juga are we becoming American as well? Jadi apakah kita juga terpengaruh oleh nilai-nilai Amerika juga dan menjadi orang Amerika juga tanpa sadar gitu ya. Next. Nah, oke, jadi kita akan bahas selanjutnya adalah The Clash of the Titans, Democracies versus Authoritarian Regimes. Nah, di sini tadi seperti saya singgung sebelumnya bahwa saya akan mengangkat The Melian Dialogue. Nah, The Melian Dialogue ini secara singkat adalah ketika zaman Athena dan Sparta. Nah, Athena dan Sparta ini mereka saling berperang. Nah, pada saat itu Athena itu ingin menginvasi kepulauan Melos itu deh, yang di tengah itu adalah kepulauan Melos. Nah, kepulauan Melos ini adalah aliansi dari Sparta, Nah, secara kapasitas dan indikator power bahwa orang-orang Melos ini mereka lebih rendah powernya dibandingkan orang-orang Athena, kawan-kawan. Nah, jadi sehingga ketika Athena itu ingin menginvasi kepulauan Melos ini, mereka berdialog dengan orang-orang Melos gitu ya, orang Athena dan orang Melos gitu. Nah, isi dialognya itu adalah menyinggung tentang political realism dan political idealism. Ada anak ininya. Mohon maaf dulu. Tolong di mute dulu ya. Itu Teh Haira ya. Terima kasih. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf ya. Jadi ketika diplomat Athena itu datang ke Melos gitu, mereka menanyakan, kami ingin menginvasi kalian. Kalian mau mengikuti nilai-nilai kami atau tidak? Nah, orang Melos itu menjawab, kami ini sudah bebas gitu ya. Jadi kami itu tidak perlu diinvasi oleh kalian karena kebebasan yang kami miliki ini ya sudah lahir dari
dari kita masih kecil, dari kita masih bayi, dan ya kita mempertahankan nilai-nilai freedom ini gitu. Jadi ibaratnya ketika Athena ini dianalogikan sebagai Amerika Serikat gitu ya kawan-kawannya, dan orang Melos ini dianalogikan sebagai Afghanistan. Amerika Serikat itu ingin menginvasi Afghanistan, dan mereka menanyakan kalian ketika saya invasi gitu ya. Nah itu berarti kalian harus menuruti semua norma-norma yang kami bawa gitu ya, atau agenda-agenda setting yang kami bawa. Tapi orang-orang Afghanistan mungkin mereka menolak gitu ya, sama seperti orang Melos, mereka menolak nilai-nilai kebebasan yang dibawa oleh Athena karena tidak sesuai sekali dengan apa yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh dari leluhur mereka misalnya, atau misalkan dari turun-temurun ya. Nah jadi di sini ada dua hal penting ketika bangsa Athena itu ingin menyebarkan political realism mereka gitu ya. Do what is necessary for the advancement of your cause or country gitu ya. Nah tapi kalau kata orang Melos, political idealismnya ya kita punya the greater good will prevail. Jadi nilai-nilai kita lah yang harus bisa kita pertahankan. Intinya seperti itu. Next. Nah, ini yang terjadi ketika sebetulnya itu pada saat Perang Dunia Pertama. Kalian mungkin pernah membaca 14 Point of Woodrow Wilson ya, di paham liberalism. Nah, di situ Woodrow Wilson menjelaskan 14 poin yang harus dipertahankan, yang harus disebarkan oleh Amerika dan juga harus diikuti oleh dunia gitu ya. Dari ke-14 poin ini, Woodrow Wilson itu ingin menanamkan bahwa demokrasi gitu ya. Jadi the world must be made safe for democracy gitu. Jadi its peace must be planted upon the tested foundations of political liberty. We have no selfish ends to serve. We desire no conquest, no dominion. We seek no indemnities for ourselves, no material compensation for the sacrifices we shall freely make. We are but one of the champions of the rights of mankind. We shall be satisfied when those rights have been made as secure as the faith and the freedom of nations can make them. Jadi ibaratnya Amerika itu ingin menanamkan nilai-nilai demokrasi baik secara hard power maupun soft power begitu ya. Sehingga ingin menanamkan bahwa Amerika lah yang menjadi juara dunia begitu, hegemoni dunia. Next. Nah, ini setelah 14 Points of Woodrow Wilson itu dikembangkan oleh George W. Bush di tahun 2005, 3 tahun atau 4 tahun setelah invasi Amerika itu ya. Jadi dia bilang bahwa and we have declared of our intention. America will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world. Jadi, are you with us or are you against us? Intinya seperti itu. Jadi, apakah kamu bersama saya atau kamu melawan saya? Intinya seperti itu gitu ya. Jadi, Amerika itu ingin menyebarkan nilai-nilai bahwa mereka tuh adalah the champion of the world, the leading of the world, dan juga pemimpin dunia dan segala macam gitu ya. Next. Oke, jadi post Afghanistan War di bahasan terakhir. Next. Nah, ini kita bisa lihat kronologis di mana invasi Amerika Serikat dan sekutunya itu ketika perang Afghanistan. Next. Nah, ini adalah daerah-daerah di mana Amerika dan sekutunya itu melakukan operasi militer di sana ya. Nanti kalian mungkin bisa kalian dapatkan dari panitia ya ininya. Saya tidak akan banyak menjelaskan tentang ini, tapi yang ingin saya jelaskan adalah next. Nah, mitos dari demokrasi. Kalau kita sering banyak mendapatkan data ataupun di internet sumber-sumber referensi, nah demokrasi itu masih menjadi pola pemerintahan yang mungkin sangat baik gitu ya, yang mungkin sangat sempurna gitu, karena pertama adalah memilih pemimpin berdasarkan election atau pemilihan umum gitu ya, atau misalnya dibatasi kekuasaan dari para pemimpin tersebut dari ranah legislatif, eksekutif atau yudikatif. Nah, itulah yang semua norma-norma atau nilai-nilai yang kita pahami melalui pemerintahan demokrasi. Tapi apakah betul gitu ya? Nanti kita coba lebih bahas di dalam forum diskusi ya. Next. Nah, jadi apakah betul? Jadi kalau misalkan kita tanya, apa sih demokrasi itu sebetulnya gitu ya?
Lalu ada yang jawab, demokrasi is the freedom to elect our own dictators. Betul atau tidak? Saya juga mungkin tidak terlalu ini ya paham ya. Namun ketika kalian memilih ada seseorang pemimpin yang akan kalian pilih gitu, kalian mungkin tidak akan pernah tahu dia background-nya seperti apa gitu ya. Kalian mungkin tidak pernah tahu dia pernah ngapain atau dia berasal dari ideologi apa gitu ya dan sebagainya gitu ya. Jadi memang ketika kalian memilih itu adalah memilih secara transparan. Tapi ketika dia naik sebagai pemimpin, kalian tidak ada jaminan apakah pemimpin tersebut bisa menjadi pemimpin yang diktator atau menjadi pemimpin yang cukup baik gitu ya untuk menjalankan negerinya gitu. Next. Jadi di sini adalah nilai-nilai global erosion dari norma-norma demokrasi seperti tadi. Pemilihan umum yang mungkin sekarang kita lihat tidak transparan. Lalu kemudian ada isu-isu seperti misalnya ethnic cleansing, safety of expats, dan juga hak-hak imigran, lalu kemudian freedom of expression, lalu kemudian term limits for executive gitu ya. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika kita bawa kasus ini ke Indonesia, kita menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi. Namun di poin freedom of expression, kalian mungkin tidak bisa semena-mena untuk mengekspresikan kebebasan pikiran kalian di misalnya di media-media sosial ataupun di tempat-tempat publik gitu ya. Kalian tetap harus berhati-hati karena pemerintah pun tetap mengawasi kalian. The big brothers always watching us gitu ya. Jadi masih ada nilai-nilai yang masih ditahan gitu. Memang sih bebas, tapi kebebasan yang seperti apa di dalam pemerintahan demokrasi itu ya. Nah, nanti kita coba kupas di dalam forum diskusi ya. Nah, sehingga to sum up my presentations ya, jadi saya ingin melihat bahwa ketika post-US invasions, nah itu apakah betul nilai-nilai Amerika itu sudah ditanam di di kawasan Timur Tengah. Lalu kemudian negara-negara atau pemimpin-pemimpin di Timur Tengah itu apakah sudah mengikuti pola-polanya Amerika dari range tahun 2001 sampai ke tahun 2013. Nah, setelah invasi US ke Afghanistan, mungkin kalian pernah dengar ya banyak perang-perang yang selanjutnya gitu ya. Dan penutupnya itu adalah di revolusi Arab Spring. Jadi seperti itu. Dan juga poin kedua yang ingin saya bahas di sini adalah, dan yang ingin saya angkat di sini, apakah betul demokrasi ala Amerika itu menjadi demokrasi yang paling sempurna di dunia dan harus diikuti gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Lalu kemudian kita akan coba ke sesi diskusi ya. Saya akan balikkan kembali ke Bung Reza sebagai moderator. Terima kasih. Ya, baik Pak Wayan, terima kasih juga atas pemaparannya. Pertama, kita kan tadi sudah mendengarkan terkait konsep demokrasi yang dianggap sebagai suatu bentuk baku gitu. Tapi sejarah dunia memang mengatakan hal itu. Jangankan di tradisi Eropa gitu. Bahkan tradisi Islam pun kita dulu mengingat bahwa Nabi Muhammad lebih memilih untuk mengungsi dan berdiplomasi dengan orang Romawi ketimbang Persia. Mungkin ini bisa melanjutkan Melian dialog tadi, Pak. Jadi bagaimana memang Persia secara konstruktivis itu dianggap memang otoriter gitu. Dan kita juga tahu bahwa bahkan Al-Quran sendiri juga secara khusus menyebutkan tentang kekalahan Roma dan janji bahwa Roma nanti akan menang setelah kalah dari Persia itu. Dan nanti ketika menang itu umat Islam di zaman Nabi Muhammad wajib untuk mensyukurinya, kan begitu kurang lebih. Jadi terlihat sekali bahwa nuansa demokratis di situ atau nuansa kebebasan memang terjaga sangat intens di dunia ini gitu. Bahkan ketika misalkan di film 300 itu di Sparta itu ketika didatangi oleh Persia kan mereka tetap pada tujuannya untuk katakanlah mempertahankan kekuasaannya dengan cara sendiri. Nah, tapi berbeda dengan kasus sekarang, mungkin rekan-rekan bahwa Amerika Serikat datang ke Timur Tengah yang memang dalam keadaan totaliter, dalam keadaan otoriter gitu. Jadi sehingga impuls-impuls demokrasinya tidak bisa dibendung dan kadang-kadang dianggap dalam retorika politik maupun komunikasi politiknya itu rakyat bersama Amerika Serikat gitu. Tapi saya mau memberi beberapa catatan dulu Pak sebelum kita masuk ke diskusi itu. Pertama kan
konsepsi hubungan internasional itu bisa kita lacak berdasarkan fenomena sebetulnya. Misalkan ekonomi politik internasional. Itu kita dapat lihat fenomena itu dari globalisasi kapitalisme dan resesi global tahun 2008. Itu menandakan titik balik bagi pendekatan-pendekatan hubungan internasional setelah itu. Kemudian yang kedua, keamanan, yang sekarang mungkin kita sedang bahas. Jadi pasca Perang Dingin dengan pasca 9/11 adalah suatu babak baru bagi dunia saat itu, dan keamanan itu menjadi semacam bentuk universal gitu. Kita tahu semenjak Bush kemudian menyerang Timur Tengah, itu kan kita kalau pergi ke mall itu ada metal detector. Jadi ada perubahan-perubahan signifikan yang itu sebetulnya disponsori oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian tadi Bapak menyinggung juga soal liberal order atau tatanan liberal gitu. Tatanan liberal itu juga merujuk pada konsep keamanan sebetulnya, karena yang pertama Amerika Serikat itu face to face dengan Uni Soviet yang komunisme. Kemudian saya curiga apakah pasca 9/11 itu face to face dengan agama gitu. Walaupun kita tidak bisa secara sentimen mengatakan iya. Kemudian konstruktivisme. Kita melihat sosiologis dalam hubungan internasional itu, kita melihat kacamata HI dari global scale, tetapi lebih mengutamakan social whole gitu kan. Nah, sebetulnya tadi juga kalau ini merujuk pada literasi gitu ya Pak Wayan, mungkin saya melacaknya Bapak ini lebih melihat suatu fenomena dari cara American scientific. Ya, betul, Mas. Sementara kita misalkan mau menguji ulang dari kacamata English School, yang yaitu kacamata historis misalkan. Bahwa international society terbentuk dari misalkan socialization yang dilakukan oleh great power. Gitu. Jadi mungkin demikian dulu diskusi singkatnya. Jadi saya mau lempar ke audiens, rekan-rekan semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Silakan. Ya, silakan kawan-kawan ya. Karena menarik sekali ketika saya ingin mencoba membangun tesis di sini, tadi seperti menyambung dari pernyataan Bung Reza ya, bahwa Amerika ini adalah negara yang hegemoni gitu ya, superpower, dan mereka tuh katakanlah bisa melakukan apa saja di dunia begitu ya. Nah, namun ketika kita berbicara tentang kajian HI gitu ya, lalu kemudian juga kajian dari English School maupun konstruktivism gitu. Nah, Amerika itu datang dengan segala macam yang melekat di dalam diri mereka gitu ya, katakanlah seperti itu. Jadi mereka sudah ada nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai liberalisme, nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai pasar bebas ataupun segala macam gitulah. Nah, ketika datang ke sana, itu apakah ada penolakan dari masyarakat di Timur Tengah, terutama ketika kita bicara tentang kasus perang di Afghanistan tersebut. Pertama itu. Jadi ibaratnya saya bisa bagi-bagi ya. Nah, ketika Amerika datang ke sana, memang didukung juga oleh sebagian kelompok atau grup yang pro dengan Amerika di Afghanistan. Tapi juga ada juga yang kelompok yang kontra dengan Amerika gitu. Nah, tapi kemudian setelah dari perang itu mungkin 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, dari setelah perang itu berakhir, nah dari sana ternyata kok banyak masyarakat-masyarakat itu yang merasakan, oh iya sesuai ya dengan nilai-nilai kebebasan saya gitu. Karena mereka mungkin ketika mereka beratus tahun tinggal di sana gitu ya, masyarakat di Afghanistan, mereka sangat familiar dengan nilai-nilai oppression gitu ya. Begitu datang nilai kebebasan, oh ternyata enak juga kita mengadopsi nilai kebebasan, kita bisa merasakan makanan-makanan Amerika, kita bisa merasakan baju-baju Amerika, kita bisa nonton-nonton film Amerika, kita bisa paham nilai-nilai tentang Amerika dan segala macam. Nah, mungkin itu yang ingin saya bawa gitu di sini gitu. Sedangkan sampai sekarang mungkin bisa terlihat bahwa Americanization di kawasan Timur Tengah itu, di Jazirah Arab dan Timur Tengah itu sangat terasa sekali kawan-kawan. Apalagi ketika setelah Revolusi Arab Spring di sana gitu ya. Setelah Revolusi Arab Spring ini luar biasa dampaknya gitu. Ketika Amerika itu bisa investasi ke sana, lalu kemudian bisa dengan mudahnya masuk ke sana gitu ya, ke pemerintahan sana. Nah, itulah yang ingin saya bawa gitu. Silahkan kawan-kawan bisa didiskusikan. Pola diskusinya mungkin santai saja gitu ya, bisa antar audiens atau bisa antar narasumber atau bisa ke moderator atau gimana gitu, terserah ya. Jadi kita bisa santai saja ngomongnya gitu. Oke, silahkan. Ya.
Baik rekan-rekan, mungkin silakan ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Boleh? Mudah-mudahan di diskusi kali ini kita bergerak maju ya, karena saya rasa di setiap diskusi hampir hampir tidak terjadi proses dialektis yang berarti gitu. Silakan. Oke, kalau misalkan belum ada, saya juga sebagai moderator punya kewajiban moral untuk menghangatkan dan tetap menjaga lilin ini nyala gitu ya. Oke, jadi mungkin begini Pak Wayan, saya mau sedikit masuk kepada suatu literatur karena kan ini kelas literasi. Jadi John Ikenberry tahun 2011 itu merilis buku berjudul Liberal Leviathan. Di situ dia mengatakan bahwa liberal order itu tengah mengalami suatu krisis otoritas katanya. Karena di situ juga dia melihat ada kebangkitan Cina di situ, kemudian dia melihat bahwa otoritarianisme ini masih tetap menjadi suatu basis politik yang tidak bisa kita lepaskan, katanya begitu kurang lebih. Nah, kemudian saya melihat juga dari kacamata misalkan liberal order gitu. Di tahun ketika terpilihnya Donald Trump, tiba-tiba dunia itu menjadi populis gitu. Kita tahu model populis itu adalah model Marxis di Amerika Latin, tetapi justru diadopsi oleh liberal gitu. Liberal Republikan kalau di Amerika Serikat. Kemudian juga Brexit di Uni Eropa. Tetapi yang paling jelas adalah apakah menurut Bapak di dalam kasus Timur Tengah ini liberal order ini tidak menghadapi suatu masalah yang signifikan gitu, Pak. Karena tadi misalkan Bapak sebut dari zamannya Bush sampai kemudian Barack Obama, Timur Tengah itu relatif tidak ada perlawanan signifikan kepada Amerika Serikat gitu. Karena kalau misalkan kita lihat Cina sedang bangkit gitu. Kemudian juga kita tahu sosialisasi maupun encounter dari beberapa negara juga terjadi. Tapi kok rasanya Timur Tengah ini menjadi suatu hal yang agak mustahil untuk membuat atau normalisasi keadaan gitu. Kita tahu misalkan dari perspektif Agamben tadi sebelum diskusi ini kita melihat bahwa normalisasi itu dilakukan oleh domestik gitu, oleh pemerintahan domestik. Tetapi rasa-rasanya kok Timur Tengah ini eksternalitasnya lebih kuat ketimbang internalitasnya gitu, Pak. Itu diskusi awalnya mungkin, Pak. Oke. Saya tampung dulu ya. Silakan kawan-kawan bisa menanggapi. Ayo, jangan diam ya. Aktif ya semuanya. Santai aja. Tapi saya bisa memberikan jawaban, Mas Reza. Ya. Salah satu penghambat itu adalah di sisi sekularismenya. Sekularisme di Timur Tengah gitu ya. Mereka memang mungkin bisa menerima norma-norma dari Amerika gitu ya. Namun mereka dari sisi sekularismenya mereka tetap mempertahankan konservatisme mereka gitu. Jadi masih banyak ideologi-ideologi lokal yang mereka masih pertahankan. Sama seperti di kita gitu ya. Kita oke lah kita bisa paham tentang nilai-nilai kebebasan. Oke lah kita bisa paham tentang liberalisme itu apa. Lalu kemudian tentang idealisme itu apa. Lalu kemudian nilai-nilai pan-Amerikanisme itu seperti apa. Nah, tapi kan kita tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang ada di dalam diri kita gitu ya. Yang terbangun memang dari kecil kita sudah terkonstruk gitu ya. Dari nilai-nilai lokal tersebut gitu. Nah, sedangkan memang kalau kita bicara dan angkat ke tahapan pemerintah gitu ya. Nah, level pemerintah mungkin banyak di negara-negara di kawasan Timur Tengah itu sudah pro terhadap gaya-gaya pemerintahan Amerika gitu ya. Seperti saya ambil studi kasus atau kasus nyata gitu. Setelah Arab Spring itu mulai di Tunisia itu digalakkan pemilu misalnya. Di Libya pun juga digalakkan pemilu, melakukan pemilihan pemimpin itu melalui pemilu gitu ya. Nah itu kan mungkin di level pemerintahan itu kawasan Timur Tengah itu sudah masuk ke dalam sphere-nya Amerika dan sekutunya gitu, Mas Reza. Jadi memang sekarang ini Amerika Serikat tuh perlahan-lahan ingin mengeliminasi lawan-lawannya. Baik itu dari eliminasi lawan ideologi,
eliminasi dari lawan ekonomi, eliminasi dari lawan sosial gitu ya. Sehingga ya Amerika pun tetap ingin membangun kedamaian dunia gitu ya. Karena memang tadi seperti saya sampaikan bahwa orang Amerika itu secara dasar, secara sifat dasar mereka, they are always finding the new frontiers gitu ya. Apapun yang mereka lakukan itu ingin mencari batasan-batasan baru gitu, di segala lini. Dan juga yang following oleh nilai-nilai Amerika itulah yang dianggap sebagai aliansinya Amerika gitu. Jadi mungkin menurut saya kalau misalnya China, the rising of China gitu ya, mereka mungkin memang nilai sekuler China itu memang masih berkembang di sana. Tapi di level pemerintah, Xi Jinping gitu ya, di Beijing, di pusat pemerintahan mereka, nah mereka mengadopsi gaya-gaya kapitalismenya Amerika. Mereka mengadopsi gaya-gaya liberalismenya Amerika. Seperti membangun perjanjian multilateral di bawah panji-panji obor misalnya, One Belt, One Road. Itu kan ya secara kasat mata kita bisa lihat itu gaya Amerika untuk menjalin diplomasi di seluruh dunia gitu ya. Mereka mengajak, lalu kemudian mereka membangun norma tertentu dan sebagainya macam seperti dari sektor perdagangan, ekonomi dan sebagainya macam dari politik gitu ya. Nah itu mereka mengadopsi gaya-gaya Amerika gitu Mas. Jadi memang agak rancu juga ketika Amerika Serikat ini ingin tetap sebagai leading of the world, tapi mereka pun juga melihat China, the rising of China ini mereka masih menganggap mereka masih di level pemerintah masih mengikuti norma kita, jadi tidak dianggap sebagai ancaman yang luar biasa gitu. Apalagi Rusia gitu ya, Russian Federation, mereka sudah sangat embedded sekali di pasar internasional, jadi tidak ada lagi, mungkin hampir tidak ada ya lawan-lawan Amerika sekarang ketika setelah pasca revolusi Arab Spring gitu. Karena sebelum revolusi Arab Spring seperti yang kita tahu, Muammar Gaddafi, Zine bin Ali itu kan mereka sangat anti Amerika gitu ya, sehingga ya dalam kata kasar ya digulingkan gitu di sana. Kayak gitu Mas. Baik, oke, untuk rekan-rekan mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan mungkin perihal diskusi kali ini. Baik, kalau masih belum ada juga saya ada tanggapan lagi gitu ya, karena ini sebetulnya saya harus menjaga kehangatan supaya lilin ini tetap terjaga gitu. Sebagai moderator kan tugasnya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan ada yang mau menanyakan perihal, ini kan karena kelas literasi dan tadi sebagaimana Tefani sebut, ini menginginkan supaya kita ada kemudahan di dalam mengerjakan praktikum atau skripsi, maka tentu basis-basis teoritis maupun metodologis bahkan gitu kita perlu tanyakan juga gitu. Misalkan tadi dari teori-teori yang narasumber sudah berikan terkait realism, konstruktivisme, dan liberalisme, mungkin ada yang akan ditanyakan atau ingin ditanggapi dulu, teman-teman semua? Tapi catatannya, kawan-kawan ya, yang liberalism tadi yang saya singgung itu epistemologinya bukan ke ranah ekonomi, tapi lebih ke ranah bagaimana kemampuan Amerika itu untuk menerapkan paham-paham demokrasi, gitu ya. Oke. Baik, saya mau sedikit memantik saja, teman-teman. Jadi ada satu buku baru yang ditulis oleh Benjamin Bland berjudul The Man of Contradiction yang mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap terlalu dekat dengan Cina gitu. Ini Amerika Serikat ini dipikir-pikir memberikan gejala psikologi Stockholm Syndrome sepertinya ya. Jadi kita ini rindu sama penculik kita gitu. Nah, kita ini dalam beberapa kurun waktu, apalagi pasca 9/11, melihat Amerika Serikat dari kacamata yang begitu sensitif dan sentimen gitu. Tetapi kemudian ketika kita sekarang dekat dengan pemerintahan Cina, kita itu seakan-akan rindu terhadap Amerika Serikat gitu. Ini suatu gejala yang menarik dan agak pragmatis juga gitu. Ketika Donald Trump kalah, itu saya lihat di beberapa yang memahami geopolitik gitu ya, mereka tuh sedih ketika Donald Trump kalah gitu. Tapi bisa-bisanya masyarakat kita senang gitu Donald Trump kalah. Karena dianggap begini, ketika Donald Trump kalah gitu, artinya Cina lebih ekspansif. Cina bisa-bisa tidak istilahnya nurut pada norma-norma internasional atau hukum internasional yang berlaku gitu. Karena ya nggak ada lawan gitu. Joe Biden tentu akan sangat dekat dengan Amerika Serikat, misalkan secara geopolitik gitu.
Nah, mungkin rekan-rekan di sini bisa melacak kembali apa yang telah disampaikan oleh Pak Wayan gitu. Misalkan ketika pasca 9/11 itu kita tahu kan banyak sekali teori konspirasi yang berkembang seperti gedung WTC sengaja dibiarkan ditabrak gitu atau sengaja ditabrak sendiri supaya ekspansi ke Timur Tengahnya itu ada alasan. Dulu juga kita waktu Perang Dunia II punya teori konspirasi, misalkan, Pearl Harbor itu sengaja dibiarkan oleh Amerika diserang oleh Jepang supaya ada istilahnya itu pembenaran moral untuk menjatuhkan Musuh-musuh misalkan Amerika ya. ya atau apa bom atom itu gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada pendekatan lain. Tadi saya sudah memberikan gambaran bahwa Pak Wayan ini menyampaikan referensinya berdasarkan pemikiran American Scientific. Mungkin ada pembeda karena ini kelas literasi gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang akan menyampaikan itu atau mempertanyakan itu. Ayo kawan-kawan, jangan malu ya, jangan malu salah. Saya bisa aja juga salah, tapi kan saya nggak malu-malu. Ayo silakan. Ini kita masih punya waktu sekitar 24 menit untuk mendiskusikan ini supaya terasa lebih dinamis gitu diskusi kita kali ini. Oke, baik, masih belum ada respon. Oke, kalau masih belum ada respon, mungkin tadi kan saya dengan Pak Wayan berdiskusi baru 2 sesi ya, mungkin saya masih menunggu teman-teman untuk memberikan tanggapan. Karena memang kalau tanggapan itu, kalau tidak ada tanggapan, artinya kita sudah siap dalam memahami sesuatu gitu. Oke, belum ada. Masih belum. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Karena kita di sini dipantau oleh Pak Taufik ya, itu hubungan internasional itu adalah Pak Taufik. Jadi mungkin gimana ada yang mau ditanyakan dan ditanggapi mengenai ini? Kalau misalkan kita berfokus pada apa yang disebut dengan literasi dan konsep maupun teori hubungan internasional, sebetulnya saya juga ada sedikit perbedaan dengan cara pandang Pak Wayan mengenai realisme tadi gitu, melihat dari kapabilitas militer maupun sebagainya. Sebetulnya kalau misalkan kita ingin membandingkan dua persepsi, misalkan ada saintifik dengan historis gitu, saya melihat bahwa dalam hal yang disebut dengan ekspansif itu ya, istilah ekspansif itu memang terjadinya disebut-sebut sebagai narasi yang tidak bisa dibendung oleh dunia gitu, dari masa lalu hingga hari ini. Bahkan kita tahu bahwa ada suatu pendekatan yang mengatakan bahwa dunia ini sebetulnya sudah demokratis, tetapi watak imperialisme tidak pernah berakhir gitu. Kalau misalkan kita tadi mempelajari misalkan democracy myth atau mitos dari retorika demokrasi, itu perlu kita uji ulang apakah demokrasi itu secara natural betul ingin dikembangkan atau jangan-jangan itu hanya suatu slogan untuk menyembunyikan narasi besar di baliknya gitu. Boleh teman-teman ada tanggapan? Saya boleh, Kang Reza. Siap, Pak Taufik, boleh. Ya, Ini, silakan. sebelum Pak Taufik bertanya, saya sih berharap ada perdebatan sengit, karena Pak Wayan ini alumni UGM, Pak. Jadi, gelarnya UGM, UI dan UGM, gitu. Jadi, MSI melawan MA, gitu. Saya harap ada perbedaan signifikan, supaya menimbulkan suatu diskursus yang lebih menarik, gitu, Pak. Mangga, Pak Taufik. Ya, Kang Taufik, mangga. Ya, terima kasih Kang Reza. Saya harus menyanggah dulu nih perkataan Kang Reza nih. Ya, saya
tidak begitu suka berdebat. Justru saya ingin bertanya ke Kang Wayan, ke Pak Wayan. Gini, terkait teori, ya Kang Wayan ya, banyak sekali fenomena KHI-an ini yang menggunakan kulit luarnya itu, atau apa kalau istilah kita mungkin grand teorinya ya, grand teori. Nah, apakah dalam hubungan internasional ketika kita berbicara grand teori dan kemudian teori-teori ini akan kita aplikasikan, apakah kita membutuhkan suatu semacam membedah lagi teori itu supaya teori-teori ini nantinya betul-betul aplikatif. Apakah hanya kita gunakan grand teori saja atau ada konsep-konsep yang memang nantinya akan mendukung dalam menganalisis suatu fenomena gitu ya. Fenomena atau nomena. Kira-kira seperti itu, Kang. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, maaf ya saya bertanya ya, Reza ya, bukan. Oh, apa-apa. Silakan, Kang. Dan mungkin ini mungkin pertanyaan ini juga akan mewakili teman-teman semua. Tadi yang pertama, apakah kita hanya butuh satu grand teori saja gitu untuk membahas fenomena dan nomena, atau justru kita memang membutuhkan konsep-konsep lain untuk mendukung teori tadi. Yang kedua, dalam perdebatan baik English School ya, Inggris-Inggrisan, atau Jerman-Jermanan yang Farnwood School itu, kemudian yang sangat saintifik American sekali itu, apakah dalam 3 perdebatan besar ini menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda gitu, kesimpulan yang berbeda. Sebab kalau saintifik yang sangat American sekali, ya kalau saya lihat secara kasat mata ya hasilnya ya sama-sama saja dengan pembahasan yang kata English School, Farnwood School gitu. Tetap maksud saya gini, apakah dalam kerangka perdebatan itu selalu menghasilkan sebuah kesimpulan yang sama meskipun sudut pandangnya berbeda, atau justru kesimpulan ini justru dari hasil perdebatan itu justru menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang betul-betul jauh, saintifik sekali tidak, apalagi English School sekali yang masyarakat internasional tidak, atau kira-kira bagaimana, Kang? Terima kasih, Kang. Itu 2 pertanyaannya. Hatur nuhun. Oke. Ya, mangga Sama-sama. Pak Wayan untuk ditanggapi, karena memang menarik juga sih Pak, karena saya kebetulan kemarin sudah curhat, juga ada Pak Taufik, karena ada angkatan 2017 yang bertanya pada saya, Reza, apa perbedaan liberalis dengan liberalisme? Itu suatu hal yang membuat saya kecewa dan waduh gitu, ini keterlaluan, dan kita agak bergerak lebih maju gitu Pak Wayan, dan mungkin jawaban dari Pak Wayan nanti akan membuka cakrawala itu mengenai bagaimana paradigma hubungan internasional dan bagaimana misalkan saintifik bertemu dengan alternatif gitu Pak. Mangga Pak Wayan untuk ditanggapi langsung. Oke, terima kasih tanggapannya Kang Taufik dan Bung Reza. Saya akan coba menjawab secara perspektif pribadi ya, Kang Taufik ya. Namun saya juga tidak akan melupakan bagaimana sih saya itu sebagai karakter misalnya kayak akademisi hubungan internasional ya, sama juga dengan Kang Taufik gitu ya. Tapi ketika saya dihadapkan dengan suatu fenomena, tentu saja saya sangat selektif dalam memilih teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang sekiranya saya bisa hipotesa gitu ya. Karena memang sifat saya ini ketika saya dihadapkan oleh suatu fenomena, saya tidak akan buru-buru untuk mencari jawaban. Tapi saya akan membangun dulu pola pikir saya, kerangka teoritis saya, lalu kemudian konseptual saya. Nah, biasanya kalau misalkan saya menulis artikel atau menganalisa suatu fenomena, itu saya menggunakan teknologi lagi,
teknik bottom up gitu ya, atau bisa juga top down gitu, tergantung dengan situasional ya. Namun ketika saya menggunakan teknik top down, itu seperti yang Kang Taufik jelaskan bahwa ketika saya menganalisa atau tahu nih ada fenomena di dunia internasional, tentu saya akan lebih banyak memikirkan dulu grand naratifnya. Ini nih fenomena ini paradigmanya apa sih? Karena kita belajar di kampus itu kan kita mengenal apa itu paradigma gitu ya. Paradigma itu adalah kacamata kita ketika melihat suatu fenomena itu ya, itu warnanya seperti itu, apakah warna hitam, warna biru, warna putih atau sebagainya gitu ya. Nah, dari teknik top down ke bawah itu, nah saya memilih grand naratif dulu. Apa sih grand naratif atau wacana utama yang dibangun di dalam fenomena tersebut? Kalau banyak sekali wacana-wacana yang dibangun itu tentang konflik, tentang perang, tentang perdebatan, tentang balance of power, tentu saya akan langsung otomatis, oh ini paradigmanya adalah realis gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya paradigma itu banyak berbicara tentang cooperation, kerjasama, multilateral, regional, ekonomik, nah itu mungkin saya akan menggunakan liberalism gitu ya, atau liberalisme. Nah, jadi setelah itu di tahap kedua adalah saya langsung masuk ke dalam level analisisnya. Apakah level analisisnya ini langsung kepada siapakah aktornya, siapakah apakah itu state atau non state begitu ya. Lalu kemudian juga siapa sih yang ada di dalam fenomena tersebut gitu ya, siapa yang bermain di dalam fenomena tersebut. Lalu kemudian ketika saya sudah paham, oh ternyata saya harus menggunakan teori-teori yang di luar dari grand naratif kajian HI, epistemologi HI gitu ya. Seperti misalnya tadi seperti Kang Taufik jelaskan, ya mungkin saya meminjam teori-teori dari Frankfurt School, critical theory, lalu kemudian saya meminjam juga dari teori-teori politik gitu ya, politik murni. Nah, tapi tetap bungkusnya itu adalah HI, kajian HI gitu. Nah, ibaratnya adalah kalian ketika misalkan kalian membeli sesuatu di Shopee atau Tokopedia gitu ya, membeli suatu barang gitu, misalnya headset gitu, atau misalnya helm gitu, atau misalnya buku. Nah, kalian bungkusnya udah tahu dulu itu buku dalamnya ya kan. Tapi kalau kalian tidak tahu itu apa bungkusnya, di luarnya ya mungkin kalian akan kebingungan gitu. Nah, dari setelah level of analysis, saya akan langsung ke dalam prakteknya. Jadi prakteknya itu si aktornya ini yang berperan di dalamnya ini dia berasal dari background apa sih gitu? Apakah dia politikus, apakah dia dari profesional ataukah dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya seperti itu ya saya harus bisa mencari teori-teori alternatif yang di luar dari HI dan teori-teori alternatif lagi gitu. Jadi ada beberapa turunan-turunan gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya dari bottom up gitu ya, dari bawah ke atas. Nah, itu saya biasanya menganalisis suatu fenomena seperti yang materi yang saya bawa ini ya, post US invasion ini. Nah, saya langsung otomatis saya melihat bagaimana sih karakteristik sosial masyarakat Afghanistan misalnya. Saya lihat dulu dari grassroots-nya dulu, dari bawahnya. Nah, dari bawahnya ini teori-teori apa saja sih yang cocok dengan orang-orang di Afghanistan misalnya. Saya ngambil dari teori-teori kebudayaan, teori-teori sosial, atau teori-teori lainnya yang mendukung gitu ya. Nah, itu baru naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Oh iya, ternyata iya. Ujungnya adalah grand naratif juga, begitu. Jadi, tergantung situasional gitu. Kang Taufik, kalau misalnya mungkin kita sebagai pengkaji atau dosen HI, pasti juga Kang Taufik saya rasa juga banyak sekali menghadapi persoalan yang saya rasakan gitu ya. Jika kita membicarakan misalnya banyak wacana-wacana besar itu ke ranah kerjasama, itu tentu kita menggunakan grand naratif liberalism. Kalau misalkan kita banyak wacana-wacana tentang konflik, nah tentu kita pakai grand naratif realism. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan lain, Kang Taufik atau Bung Leza? Kang begini. artinya kan nggak apa-apa ya, saya langsung bertanya Baik, ya. Saya bukan menyangka loh ya, bertanya. Nggak apa-apa. Artinya begini,
perspektif itu, paradigma itu penting bagi penelitian HI, gitu ya. Saya rasa kita sepakat itu, perspektif itu penting. Ya. Artinya, misalnya begini, saya sudah melihat bahwa fenomena itu neorealisme misalnya. Tapi saya tidak menggunakan teori neorealisme untuk mengkaji atau membedah fenomena itu, tapi saya justru meminjam teori-teori alternatif tadi seperti yang kata Kang Wayan. Artinya itu boleh, meskipun pada akhirnya ternyata ini grand-nya adalah neorealism. Dan itu hanya sekedar sudut pandang saja, dan menggunakan teori-teori alternatif itu masih dibolehkan dalam konteks ke-HI-an, Kang. Apa justru diharamkan tuh kayak gitu tuh? Iya, jangan-jangan bid'ah lagi itu. Itu makanya. Iya. Karena begini, karena kan kita sepakat nih ya, Kang ya. Kita sepakat bahwa itu adalah grand theory. Oke, fine, itu grand theory. Saya melihat bahwa itu adalah neorealism. Tapi saya tidak menggunakan teori dan narasi saya menggunakan narasi neorealism, pasti di situ ada. Tapi tidak menggunakan teori neorealism sebagai the main teori untuk membedah itu, tapi saya menggunakan teori alternatif. Itu dibolehkan kan ya? Sebelum dijawab Pak Wayan, mungkin saya mau juga lempar lagi ke audiens gitu. Mungkin tadi kan Pak Taufik sudah memberikan semacam benang merah tuh bahwa paradigma itu penting gitu ya, grand teori itu penting. Saya harap di sini ada audiens yang mengatakan, enggak Pak, karena saya orang post-positivis, saya mengatakan paradigma tidak penting. Itu juga boleh gitu. Karena, gitu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu biasanya orang-orang posmo yang maunya kehidupannya realita-realita gitu. Padahal, Pak. Jadi siapa tahu di sini kan karena ini mayoritas adalah cutting-cutting saya juga, Pak Taufik, Pak Wayan. Jadi mungkin ada yang sudah membuat skripsi setengahnya gitu dan waduh ternyata saya posmo, tapi tiba-tiba kata Pak Taufik ini bid'ah gitu. Ini nggak boleh karena nggak sesuai grand teori. Atau mungkin ada yang dibimbing oleh Pak Taufik merasa kesal karena minta revisi terus. Boleh diunek-uneknya dikeluarkan di sini gitu, teman-teman gitu. Mangga Pak Wayan untuk ditanggapi dulu yang Pak Taufik. Ya, kalau saya jawaban sederhana, Kang Taufik. Saya tidak akan melihat apa itu bid'ah, apa itu sesuai gitu ya. Jadi yang penting adalah saya tidak mencari bikin kacau tuh. Dan inti utamanya itu saya tidak akan mencari jawaban. Tentu saya juga tidak akan mencari jawaban sederhana dari apa yang saya amati gitu ya. Karena memang kita harus bisa masuk, kita harus bisa fleksibel dengan pemikiran kita gitu ya. Kadang-kadang kalau memang terlalu strict ke HI, ternyata penelitian saya meskipun tadi saya membahas tentang generatif neorealism gitu, tapi kok tidak ada teori-teori atau bacaan-bacaan yang sesuai dengan paradigma yang saya bangun begitu ya. Nah, menurut saya sih tidak masalah gitu ya. Asalkan memang kita bisa tetap mencakup irisan-irisan tersebut ke Kang Taufik gitu ya. Jadi kalau misalnya bacaan-bacaannya tentang Sun Tzu misalnya atau bacaan-bacaan yang lain gitu ya, tentang politik yang politik murni gitu, meskipun dia tidak neorealis, itu silakan saja kalau menurut saya sih. Tapi memang untuk yang baca emang membingungkan gitu. Ini arahnya mau kemana sih gitu kan? Tapi kita juga bisa meng-highlight juga ketika diidentifikasi masalah ataupun mungkin bisa kita highlight dengan membangun tesis statement yang kita bangun gitu ya, sehingga pembaca pun bisa mengerti apa yang kita tulis atau kita tuangkan pikiran kita di dalam artikel gitu, seperti itu Kang Taufik. Baik, itu jawaban dari Pak Wayan. Mungkin rekan-rekan ada, karena kita 6 menit lagi sampai 2:30, karena katanya Pak Taufik itu yang di Lab HI tidak boleh sampai jam 3 katanya, sesuai dengan protokol kesehatan mungkin. Ada teman-teman mau ditanggapi? Sebetulnya ada satu buku Pak yang menarik saya baca waktu semester lalu, waktu semester 3, itu ada judul buku The Power After Gramsci gitu. Konsep kekuasaan setelah Gramsci. Itu teorinya pakai teori bukan HI Pak, teori IPA malah, pakai Newton. Jadi pakai teori termodinamikanya Newton, bagaimana Newton menggambarkan ketika panas itu bergerak mengarah ke suatu yang stabil, tapi kok dunia ini tidak pernah stabil gitu.
itu pakai pandangan Newton gitu. Nah mungkin kakak-kakak di sini akan terinspirasi, ya udahlah saya skripsi pakai Newton gitu Pak. Mungkin kan jadi jangan dimarahi, mungkin dia referensinya sama juga gitu. Nah kemudian juga mengenai paradigma itu, saya jadi ingat satu hal Pak, bahwa tahun 1981 itu Robert Cox menulis bagaimana HI dilihat dari social force, melihat hubungan internasional dari pandangan sosiologis gitu. Dan di situ dia melihat keadaan dunia ini relatif plural ketimbang tunggal gitu. Misalkan tadi Pak Taufik mengatakan neorealis gitu, tapi saya tidak pakai teori neorealis dalam penjelasannya. Nah, Robert Cox itu tahun 1981 telah memulai itu ketika dia melihat realisme dari kapasitas kekuatan negara, liberalisme dari institusi, dan Marxisme untuk menjelaskan tatanan global yang tidak imbang ini gitu. Nah, jadi mungkin itu diskusi kita itu sekarang diselamatkan oleh Pak Taufik sebagai Mesias ya gitu. Karena dari tadi saya sebagai moderator mencoba untuk mempertahankan nyala lilin ini gitu Pak, karena belum ada audiens yang menanggapi, mungkin sedang diaplikasikan di skripsi ataupun praktikumnya, jadi lebih fokus pada apa yang dikemukakan gitu Pak. Saya Baik boleh Pak. satu lagi nggak? Baik Pak, boleh Masih Pak. ada waktunya? Masih ada Pak, sampai 14.30. Saya nggak tahu deh, kali ini saya bertanya menanggapi atau gimana. Pokoknya intinya bahwa HI itu kan sebenarnya kan tidak mesti isu lintas batas, Kang ya. Nah, tidak mesti isu lintas batas. Artinya isu domestik pun itu bisa menjadi isu keHI-an. Nah, mungkin ini bukan cuma pertanyaan saya, tapi mungkin pertanyaan ke teman-teman yang lain yang sedang mengajukan skripsi atau praktikum yang kalau mengajukan judul praktikum itu selalu saya tanyakan, ini tidak spesifik, ini coba jangan sampai terjebak sama isu domestik ya. Selalu saya ngomong begitu ke mahasiswa. Ada nggak Kang, maksudnya batasan bahwa isu domestik itu ya itu isu domestik dan itu bukan HI banget gitu loh. Bisa nggak kita langsung membatasi bahwa ini adalah penelitian HI, tapi isunya domestik. Nah, bagaimana cara membatasi hal-hal yang demikian? Karena saya rasa itu bukan cuma masalah di Unpas, masalah teman-teman di kampus lain juga hampir sama, Kang. Itu gimana, Kang? Akhirnya bertanya ya, maaf. Nggak apa-apa. Jawaban singkat ya, Kang Taufik ya. Ya. Terima kasih tadi tanggapannya. Mungkin kalau menurut perspektif saya, isu domestik itu memang kita harus hindari ya. Terutama ketika kita melihat dan juga mempelajari mana sih yang betul-betul di mana kita bisa bicara ontologi, epistemologi, dan kemudian aksiologi dari kajian HI kita, gitu ya. Jadi untuk aman sih ya, ketika kalian membuat suatu penelitian atau tugas akhir skripsi gitu. Nah, coba hindarilah topik-topik yang mungkin tidak bisa diangkat ke dalam isu-isu HI, gitu ya. Pertama itu. Kedua adalah kita harus melihat dulu ontologinya, epistemologi, lalu kemudian aksiologi dari HI itu seperti apa gitu ya. Nah, kedua itu. Lalu kemudian ketiga, kalaupun kalian ingin mengangkat tentang isu domestik gitu ya di dalam penelitian kalian coba cross check kembali gitu. Apakah isu kalian ini masuk ke dalam ibaratnya itu atau apa gitu ya, Kang ya? Pokoknya yang ibarat itu kalian harus bisa melihat dulu mana sih, memilih-milih dulu isu domestik yang hard politics atau soft politics, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian lebih banyak memilih tentang isu domestik, misalnya hard politics, ya itu tentu kalian juga harus cross check dengan teori-teori HI kita gitu ya, apakah itu sudah sesuai atau masih di luar gitu. Yang penting adalah kalian melihat juga di mana variabel independen dan dependen kalian gitu ya. Dari judul itu sudah terlihat mana sih variabel yang bebas maupun variabel yang terikat gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kalian di luar dari situ ternyata menemukan saya bukan masuk ke dalam variabel independennya HI, tapi saya juga tidak masuk ke variabel dependennya HI, ya itu silahkan
dilupakan judul itu ya. Jadi coba cari judul yang lebih masuk begitu. Oke, mungkin segitu Kang. Baik, Pak Wayan, terima kasih tanggapannya. Sebetulnya diskusi mengenai English School kemarin tuh saya dengan Pak Desmond jadi narasumber di HIMHI, Pak, mengenai bagaimana metodologi. Tapi saya rasa ini kita sudah habis waktunya ya, jadi di lain waktu saja. Jadi Pak Desmond itu secara intinya begini, beliau itu membuat 5 tema besar. Ada tema keamanan, ada tema ekonomi politik, tema non-tradisional, sampai ke istilah lingkungan. Nah, ternyata English School itu setelah Barry Buzan melahirkan English School 2.0, itu dia membuat suatu metodologi yang lurus gitu. Metodologi yang sebetulnya bisa ditiru oleh semua studi HI, tapi lagi-lagi kita terkendala oleh waktu dan juga ini diskusinya banyak melebar ke sana sini, tapi tidak masalah ya, karena diskusi yang meluber adalah diskusi yang mantap menurut pandangan Marxis gitu. Nah, demikian rekan-rekan, mungkin karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami dari panitia terima kasih telah sempat hadir dalam diskusi yang hangat dan luar biasa ini yang disampaikan oleh Pak Wayan. Dan untuk teman-teman, informasi juga bahwa silahkan mengisi formulir untuk absensi dan mendapatkan e-sertifikat yang sudah disertakan di kolom chat. Dan mungkin untuk akhir, karena tadi Pak Taufik datangnya di pertengahan, biasa karena penyelamat itu selalu datang di tengah-tengah sampai akhir gitu ya. Jadi mangga Pak Taufik sebagai Ketua Umum Laboratorium Hubungan Internasional, dan mudah-mudahan sebentar lagi jadi Kaprodi HI katanya Pak. Jadi mudah-mudahan cepat terlaksana. Jadi mangga kepada Pak Taufik mungkin untuk penutupan Pak, karena tadi Tefani sudah pembukaan. Coba yang record barusan itu jangan di ini ya. Barusan omongan Reza yang saya nggak mau ngomongin ulang itu tolong nanti di-cut. Disensor ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Kang Wayan, Kang Reza, Tefani, Tevina, dan teman-teman lainnya, terima kasih sudah hadir memberikan utamanya ke narasumber kita. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf Kang, saya selama 2 minggu lebih ini saya kurang sehat. Gitu. Ini juga masih keringat dingin, masih keringat, jadi maksain untuk tetap buka. Siap. Nah, biasanya saya hanya hadir doang, tapi tidak memunculkan muka karena kalau 2 minggu kemarin ada kegiatan itu saya betul-betul nggak bisa. Bahkan suara saya hilang, habis gitu. Setiap ngomong sesak. Nah, alhamdulillah hari ini saya rada mending. Nah, Kang Wayan dan teman-teman lainnya bahwa kelas literasi ini sudah terlaksana 3 kali kalau tidak salah. Ya, 3 kali. Dan kelas literasi ini sebenarnya kami buat tujuannya bagaimana teman-teman yang mungkin sedang menyusun praktikum, menyusun skripsi, atau mengerjakan tugas, paling tidak punya bekal bagaimana caranya menulis dengan baik. Ya, menulis dengan baik, bagaimana menentukan topik, bagaimana caranya menentukan konsep, teori, dan lain sebagainya. Intinya, soft skill dalam menulis itu bagaimana caranya kita bisa fasilitasi dalam kelas literasi ini. Dalam kegiatan Lab HI, ini sudah bergulir beberapa kali dan beberapa agenda. Mudah-mudahan kami tetap konsisten untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akademis, kegiatan-kegiatan yang sangat konstruktif bagi Prodi, tidak hanya kami personal di Prodi, tapi juga untuk teman-teman HI semuanya gitu ya. Nah, untuk kelas literasi berikutnya, insya Allah ada Kang Devri Mergiansyah. Beliau itu dari LIPI, ya, Lembaga Penelitian Politik
Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Politik Indonesia kalau tidak salah ya, kepanjangan LIPI gitu. Nah, insya Allah dengan narasumber-narasumber yang berbeda, sebenarnya kami ingin menyuguhkan bahwa berbagai macam sudut pandang itu bisa teman-teman tanyakan. Jadi mudah-mudahan di pertemuan berikutnya teman-teman jauh lebih aktif, lebih ekspresif gitu untuk bertanya, mendiskusikan, karena jarang-jarang gitu ya kami membuat kelas-kelas yang berkaitan dengan soft skill teman-teman. Sekali lagi terima kasih Kang Wayan. Mohon maaf sekali saya tidak bisa hadir di laboratorium. Memang protokol kesehatannya semua sampai jam 3 kalau di kampus gitu ya. Dan apalagi Bandung Cimahi ini kembali zona merah sehingga pemberlakuan WFH itu juga diberlakukan lagi. Kang Adit, Kang Wayan di Unjani juga saya rasa diberlakukan lagi di Unjaninya. Saya juga harusnya hari ini piket setiap hari Kamis punya jadwal baru piket untuk di kampus, tapi lagi-lagi saya masih kurang sehat. Mudah-mudahan kita tetap bisa silaturahim Kang Wayan ya. Ya, itu saja dari saya, Kang Reza, Teh Fani, Teh Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, dan saya mengingatkan sekali lagi untuk mengisi silakan sertifikat dan juga absensi. Demikianlah diskusi dari program kerja literasi hari ini. Mudah-mudahan kita menyimpan harapan Bandung dan Indonesia ini keadaannya membaik. Apalagi kemarin Pak Jokowi sudah membuat statement bahwa vaksin COVID-19 gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan bulan Januari kita bisa tatap muka ya, karena saya pun sudah jengah berada di rumah gitu, dan diskusinya kita mudah-mudahan dapat di ruangan yang telah dibangun baru oleh Visip Unpas gitu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Taufik, Kang Reza, dan kawan-kawan semuanya. Ya, Pak. Juga panitia. Baik, udah. Recordingnya diselesaikan, tolong.